Mas Fadin, Halo, Mas Fadin. oke. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Mas Dana bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang pada kesempatan sore hari ini di Dahran dan juga malam hari ini bagi yang masih di Indonesia untuk memberikan banyak karunia-Nya, banyak nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang gitu ya, sehingga kita bisa berkumpul di acara forum diskusi PPMI Menyapa pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Eh, saya ingin sedikit cerita gitu ya. Jadi sesi atau forum kita malam hari ini sebenarnya adalah arahan dari ketua atau ya kok ketua Dewan Syuro PPMI Dahran gitu ya. Jadi dari Pak Arir, beliau menyampaikan kepada kami selaku pengurus melihat atau mengevaluasi dari performansi teman-teman di semester kemarin gitu. Ternyata banyak di antara kita gitu ya, di antara kami gitu. Kalau kita ngomongnya mahasiswa yang kemarin gitu kan, yang mahasiswa baru ini belum masuk gitu ya. Banyak di antara kami itu khusus mahasiswa yang baru ternyata mengalami banyak kendala gitu. Itu ditunjukkan dari nilai GPA semester pertama yang eh, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, termasuk kami gitu ya. Sehingga kemarin harus beberapa perlu konsultasi gitu ya ke graduate coordinator, kemudian negosiasi dan sebagainya. Gitu. Kemudian juga mengingat bahwa beliau menyampaikan gitu ya bahwa memang kuliah di KFUM ini tidak mudah gitu. Dan juga saat ini mahasiswa Indonesia mulai banyak karena sebelumnya di zaman saya, di zaman Mas Rama itu jumlah kami itu cuma sekitar 15, 16 dan ya di angka-angka itulah. Alhamdulillah hingga saat ini di semester ini mahasiswa aktif kita ada hampir 60 orang, sekitar 50 sekian gitu ya. Ini patut kita syukuri. Dari sisi kenapa memang dari KPPM memberikan kesempatan yang besar kepada kita masyarakat Indonesia untuk diterima. Tentu ini berkat sumbangsi juga dari para senior, gitu ya, para senior, para alumni yang ketika mereka menempuh kuliah di KPPM prestasi mereka sangat bagus. Dan ini kita perlu jaga, kita perlu maintain sehingga peluang untuk dari mahasiswa Indonesia keterima di KPPM juga tetap tinggi seperti itu. Itu sebenarnya background kenapa acara ini diadakan, gitu ya. Mudah-mudahan dengan sharing ini nanti teman-teman punya gambaran, bisa mempersiapkan diri dan juga outperform, gitu ya, menjadi mahasiswa unggul di KPPM seperti itu. Saya izin share teman-teman, jadi nanti forumnya adalah diskusi, tapi sebelum itu nanti izinkan saya untuk memberikan pembukaan, gitu ya. Pembukaan, saya akan memaparkan sedikit materi, gitu. Kemudian nanti setelah selesai materi, nanti saya akan memberikan kesempatan bagi kakak-kakak atau teman-teman yang sudah tua, bukan tua ya, yang sudah senior di KPPM, untuk bisa sharing pengalamannya. Mungkin kalau ada yang belum saya sampaikan, ada yang kelewat, nanti tolong diingatkan sehingga teman-teman yang baru memiliki bekal yang cukup gitu ya, untuk berkompetisi bersaing, setidaknya survive di KPPM. Share dulu. Ya, terlihat teman-teman? Iya, Apakah bisa sudah melihat? terlihat. Baik. Terima. Jadi kami semaksimal kami gitu ya di forum ini ingin menyampaikan atau mendeliver pengalaman-pengalaman kami gitu ya, kiat-kiat sukses untuk bisa kuliah di KPPM. Alhamdulillah beberapa mahasiswa di KPPM nilainya sangat bagus gitu ya. Bahkan ada yang outstanding gitu. IP-nya di atas hampir hampir 4 lah gitu. Ada yang 3, 3, sekian dan 3,5
5 ke atas intinya gitu. Dan ini perlu kita sharing ke teman-teman bagaimana proses yang mereka lalui, mereka jalani sehingga bisa beradaptasi dengan baik, kemudian juga bisa bekerja secara optimal, melakukan riset, studi, dan juga membawa nama baik Indonesia secara umum gitu ya di kancah internasional di lingkup KPPM seperti itu. Ya, jadi di kesempatan kali ini kita akan diskusi beberapa hal. Setidaknya ada 4 eh, hal yang akan kita diskusikan di pengantar ini ya, yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan budaya yang di KPPM, kemudian terkait perkuliahan yang ada di KPPM itu seperti apa, kemudian skill-skill apa aja yang perlu teman-teman asah, perlu teman-teman siapkan sehingga bisa survive lah ya istilahnya. Karena kan beberapa di antara kami nggak mau memungkiri, kita nggak mau nutup-nutupi, memang beberapa di antara kami tidak survive gitu, harus pulang, beasiswa diputus gitu ya, dikirim balik tanpa menyelesaikan studinya di KPPM karena memang dari segi nilai, karena memang evaluasinya adalah dari segi nilai tidak mencukupi untuk melanjutkan studi di KPPM. Kemudian nanti yang terakhir adalah terkait support system atau aktivitas pendukung yang teman-teman perlu perhatikan juga selama hidup tinggal di FVPM supaya hidupnya tetap waras gitu ya, tetap sehat, tetap balance, kira-kira seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya ingin share beberapa budaya di FVPM gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan orientation education, jadi kiblatnya KPM itu mana sih gitu terkait dengan pendidikan gitu. Kalau ini secara pribadi gitu ya. Jadi kalau dari segi kurikulum kita lebih condong ke US style gitu ya. Jadi nanti di segi kurikulum itu teman-teman akan di beberapa course teman-teman harus ambil dari departemen lain gitu ya. Dan kita tidak pakai sistem blok, tidak ditentukan semasa ini harus ambil ini ambil itu, enggak. Semuanya bebas tergantung kita gitu ya, tergantung kita dan course yang disediakan gitu ya di departemen-departemen yang ada di KPPM. Tapi dari segi evaluasi beberapa itu cenderung seperti Eropa gitu, terutama yang PhD gitu ya, harus ada komprehensif, di komprehensifnya ada 6 course yang diujikan itu di tempat saya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perencanaan dirubah. Setidaknya ada 4 course yang perlu disiapkan untuk kompre gitu ya. Dan banyak lah gitu. Terkait dengan education orientation ini sebenarnya kita bisa nggak begitu masalah lah buat kita gitu ya. Kemudian, nah ini teman-teman perlu tahu ketika teman-teman ambil course gitu ya, kita kan ada dosen yang mengatur mata kuliah tersebut. Nah kemudian tiap dosen itu ekspektasinya terhadap diri kita gitu ya, sebagai mahasiswa graduate gitu ya. Karena kan kita S2 S3 gitu ya. Ekspektasinya adalah kita itu mahasiswa yang sangat excellent atau punya background yang bagus di dalam subjek kita masing-masing gitu. Kalau teman-teman dari kimia berarti punya background yang bagus di bidang kimia, entah organik, anorganik atau sebagainya gitu ya. Kalau teknik industri juga berarti kalian punya background yang sangat bagus di bidang optimasi, algebra, mathematical modeling, dan sebagainya. Kalau dari teman-teman dari sipil, dari departemen lain pun demikian gitu ya. Jadi ini ekspektasi dari dosen. Efeknya apa? Ketika nanti mereka menyampaikan materi kuliah, biasanya uh, either nanti akan sangat cepat karena mau mengcover banyak hal gitu ya, atau langsung masuk ke materi-materi yang sangat detail, yang memang high level untuk graduate level gitu, bukan lagi seperti di S2. Kalau saya dengar beberapa kampus S2 di Indonesia itu masih lebih nyantai, lebih ringan gitu. Sedangkan di KUPM karena kita adalah Master of Science, jadi unsur sainsnya itu dari segi teoretikalnya itu sangat sangat berat gitu untuk porsinya. Ini yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Kemudian juga di KUPM ini durasi semester, alhamdulillah saat ini di KUPM tetap memakai sistem semester gitu ya. Karena di kampus lain di Saudi baru tahun kemarin kalau nggak salah, kampus-kampus yang berada di bawah Kementerian Edukasi Pendidikan itu menggunakan catur bulan. Jadi satu semester itu ada empat ada 1 tahun ada 4 semester gitu ya. Ada empat waktu durasi perkuliahan. Alhamdulillah di KPPM masih pakainya semester. Kita ada 3. Jadi yang semester pertama
summer, kemudian winter, kemudian sebenarnya ada sorry, fall, spring, satu lagi nanti ada summer gitu ya. Tapi summer ini biasanya hanya untuk undergrad atau S1. Sedangkan mahasiswa graduate kita punya semester cuma 2 gitu ya. Semester ganjil sama genap gitu. Biasanya kodenya 1, 2 gitu ya. Kalau tahun sekarang kan 2022 ya, 221, 222 gitu. Nanti ada 223. Itu maksudnya adalah 1, 2 itu semester 1, semester 2, kemudian tiganya itu adalah summer gitu. Nah, nanti di semester berikutnya nanti akan dimulai dari 231, kemudian 232, 233, seperti itu terus dan seterusnya gitu ya. Nah, di semester ini teman-teman, durasi kuliah kita itu adalah 18 minggu. 18 minggu, 2 minggu terakhir itu adalah minggu ujian. Sehingga efektif adalah 16 minggu. Itu pun kalau teman-teman lihat di jadwal di registrar, yang benar-benar efektif itu adalah 15, bahkan kita bisa bilang 14. Ya. Kenapa? Karena ada 1 minggu ada break, Idul Fitri, kemudian biasanya minggu pertama masih belum begitu efektif, sehingga teman-teman hanya punya waktu 14 sampai 15 minggu saja untuk menyelesaikan kuliah, course yang teman-teman ambil di semester ini. Dan ini waktu yang sebenarnya sangat singkat, gitu ya, sangat singkat, mengingat kita tuh punya tugas yang sangat banyak di FUB. Terkait dengan beban kerja gitu ya, beban kerja graduate student gitu ya. Ini spesifik graduate student. Kalau kita itu secara default kita harus ambil 9 credit hours atau 9 SKS gitu ya. Di mana 9 SKS itu nantinya berarti kita harus ambil 3 course minimal dalam 1 semester. Sebenarnya kayaknya ringan gitu ya, cuma 3 course gitu. Tapi kebijakan terbaru, kalau teman-teman ingin upgrade salary-nya dari 890 menjadi 2.500 untuk master, 5.000 untuk PhD, maka nanti dari departemen akan memberikan tugas tambahan. Tugas tambahan ini bervariasi, tergantung departemen gitu ya. Beberapa untuk mahasiswa master biasanya dikasih grading, membantu dosen untuk grading course-course S1 atau undergrad. Ada juga nanti proctoring, gitu. Kita bantu jaga ujian. Dan juga ini berlaku untuk master sama PhD ya. Kemudian juga tugas tambahannya adalah bagi master itu nanti mengajar lab, teaching lab. Karena beberapa course untuk undergrad itu ada lab session-nya, gitu ya. Ada teori di kelas sama lab session. Nah, itu nanti beberapa di antara kita nanti akan di-assign untuk ngajar lab itu. Atau yang PhD kita akan diserahi full course. Seperti kemarin, di semester kemarin saya memegang full course, 1 course gitu ya. Jadi dashboard kita nanti berubah gitu ya. Tidak cuma student tapi juga fakulti. Itu teman-teman yang nanti akan mengaku full course, maka nanti di portalnya teman-teman akan ada 2, portal fakulti sama portal mahasiswa. Terlepas itu semua, itu nanti akan sangat mengambil banyak waktu kita gitu ya. Jadi beban ini tidak ringan teman-teman. Teman-teman akan sangat sibuk sekali ketika teman-teman menjadi kuliah di KPPM, maka perlu sekali teman-teman untuk bisa memanage waktu dengan baik, gitu ya. Dan juga tuningnya untuk adaptasi teman-teman dari culture di Indonesia ke KPPM itu memang harus secepat mungkin, gitu ya. Berikutnya terkait dengan grading policy. Kalau kita ambil course, bagaimana sih course kita atau semester ketika kita ambil course nilai mata kuliah kita itu akan seperti apa gitu. Sebenarnya kalau di KPPM ada standar grading gitu ya. Standar grading itu kalau nilai teman-teman 95 dari 100 gitu ya, maka dapat A plus. 90 dapat A. 85 dapat B plus. Gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Nanti ada B, ada C plus, C, D, sampai F gitu ya. Kalau F itu fail gitu kan. Dan kalau dapat F, ada kemungkinan teman-teman dismiss gitu, tidak melanjutkan studi gitu. Tapi sebenarnya untuk graduate course, nilai kita itu nanti tidak akan mengikuti standar grade itu, karena itu biasanya berlaku untuk S1. Sedangkan di course-course graduate itu nanti nilai kita akan dinormalisasi, gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan performansi dari mahasiswa yang saat itu ambil course bersama kita dalam 1 kelas, gitu ya. Jadi dalam 1 kelas nilai tertinggi total misalkan dari
dari semua elemen ya, homework, quiz, kemudian major exam, midterm, final, project, presentation dan sebagainya itu maksimal paling tinggi 80, maka nilai 80 nanti akan dapat A+. Ini saya bicara secara umum ya, karena memang beberapa ada dosen entah dia baru atau memang desainnya itu nyentrik gitu ya, tetap pakai yang standar policy dari university itu ada gitu ya. Tapi secara umum nilai kita akan dinormalisasi gitu. Sehingga nanti meskipun teman-teman nilainya 80 bisa jadi dapat A+. Itu berkaitan dengan grading policy untuk course, graduate course gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tipe-tipe dosen gitu ya. Teman-teman perlu tahu bahwa di KPUPM ini dosen itu tidak dari Saudi saja, tetapi hampir datang dari 50 negara berbeda di seluruh dunia. Maka karakter dosen itu sangat bervariasi gitu. Secara umum gitu ya, beberapa ada yang mereka itu easy going, dosennya easy going gitu ya, course-nya enak, ngasih nilai juga enak, itu ada gitu ya. Tetapi yang sepengamatan kami rata-rata dosen KPUPM itu adalah tough faculty gitu ya, course-nya susah, nilainya juga pelit, itu banyak teman-teman. Maka ini teman-teman perlu hati-hati. Gitu. Hati-hati dalam apa? Hati-hati dalam menjalani course, hati-hati dalam memilih course, hati-hati dalam memilih course plus instrukturnya. Gitu. Karena bisa jadi beberapa course itu nanti akan di-offer karena mungkin peminatnya banyak, maka ada beberapa section gitu, A, B, C. Nah, nanti kan tergantung di masing-masing A, B, C ini, mungkin ada dosen yang enak, ada dosen yang naudzubillah gitu ya, susahnya minta ampun, galaknya minta ampun, itu ada. Gitu. Saya sedikit cerita teman saya yang pulang itu, kebetulan dia sebenarnya sempat diingatkan sama seniornya di departemen gitu ya. Karena dia di departemen yang sama dengan saya, di fakulti yang sama, di fakultas yang sama dengan saya dulu gitu ya, karena sekarang sudah dirubah. Ketika kami main ke kampus, beliau sempat diingatkan, kalau bisa semester 1 jangan ambil course ini gitu, sama dosen ini. Kemungkinan kamu akan fail gitu. Tapi anaknya ngeyel gitu ya. Mikirnya, ini kan saya pengen kuliah karena cari ilmunya gitu. Dia baca silabusnya aja. Silabus dari graduate bulletin kayaknya bagus gitu. Udah dia ambil dan ternyata benar. Itu jadi salah satu faktor yang membuat dia gagal gitu ya. Nanti insya Allah kita bisa cerita lebih lanjut ya. Terkait dengan fakultas seperti ini gitu ya. Kemudian dengan tipe-tipe kuliah seperti apa sih di KFUPM itu? Jadi sebenarnya kuliahnya KFUPM itu rata-rata adalah research based orientation gitu ya. Jadi kita based on research gitu. Jadi teman-teman tetap dosen akan memberikan materi, tapi kita juga dituntut untuk melakukan riset. Dan targetnya di akhir perkuliahan adalah kita bisa menyiapkan draft publikasi, entah di conference maupun jurnal gitu ya. Kalau teman-teman belum familiar terkait dengan jurnal, dengan conference, insya Allah kondisi teman-teman sama dengan saya dulu. Saya itu sama sekali dulu nggak tahu terkait dengan publikasi, riset, jurnal, dan sebagainya. Saya nggak tahu juga pertama kali saya datang di KUPM. Tapi alhamdulillah sekarang udah sangat familiar gitu ya. Kenapa? Karena memang tuntutannya ke situ gitu ya. Maka mau nggak mau kita harus belajar gitu ya. Terakhir terkait dengan mahasiswa gitu ya. Makanya di KUPM ini cukup heterogen gitu ya, cukup beragam gitu ya, multicultural, multination gitu ya, sehingga ini satu sisi merupakan keuntungan bagi kita untuk bisa membangun international network gitu ya, dan relationship dengan mahasiswa-mahasiswa orang-orang dari berbagai dunia gitu ya. Ini kesempatan kita harus kita manfaatkan teman-teman. Jangan sampai teman-teman di sini nanti apa istilahnya mengurung diri gitu ya di kamar terus belajar nggak berinteraksi nggak bersosialisasi gitu ya, dan insya Allah kita sudah terbiasa gitu. Ketika teman-teman dulu kuliah di S1 di Indonesia kan juga culture kita berbeda-beda gitu ya, ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa, Sunda, kemudian Padang dan sebagainya gitu ya, Papua gitu ya. Insya Allah ini tidak akan begitu banyak berpengaruh gitu. Tapi memang nanti teman-teman akan melihat karakter masing-masing negara itu unik-unik gitu ya, dan yang ramah biasanya yang Saudi gitu ya, Saudi, Palestina gitu ya, anak-anak Egypt, Nigeria itu mereka sering banget komplain gitu ya, debat di kelas seperti itu. Nanti teman-teman bisa merasakan sendirilah. Baik, saya perlu memberikan beberapa hal perbedaan gitu ya
terkait dengan kuliah di Indonesia dengan di KPPM. Yang pertama terkait dengan baju yang kita pakai ketika kuliah gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita harus pakai baju rapi gitu ya, paling nggak pakai polo gitu kan, pakai sepatu gitu kan. Itu normalnya, wajarnya di Indonesia. Sedangkan kalau di KPPM, teman-teman mau datang kuliah pakai kaos futsal juga boleh gitu. Pakai sandal jepit, celana pendek, fine gitu ya. Tetap akan diterima di kampus. Di dalam kelas nggak akan ada yang komplain gitu ya. Ini uniknya di sini gitu ya. Bahkan ada yang teman-temannya Mas Maul ini, kebetulan Mas Maul nggak ada yang beliau temannya itu habis main futsal, selesai main futsal langsung datang ke kelas gitu ya. Jadi keringetan, pakai kaos futsal gitu ya, pakai sepatu futsal, datang ke kelas. Itu nggak masalah gitu ya. Teman-teman mau pakai baju batik, mau pakai baju adat gitu ya, bebas gitu ya. Mau pakai adat Jawa, adat Sunda gitu ya. Yang penting jangan pakai adat Papua gitu ya. Itu agak berbahaya. Yang penting baju bebas tapi tetap menutup aurat. Itu yang penting gitu ya. Yang penting adalah menutup auratnya. Kemudian terkait dengan dosen, kalau persepsi kita atau paling nggak saya lah gitu ya, saya nggak mengeneralisir ke teman-teman. Persepsi kita dosen itu kan merupakan orang yang sangat senior gitu ya, orang tua kita harus dihormati dan yang beliau beliau sampaikan itu kan selalu benar itu yang di dalam mindset kita kan gitu. Nah, sedangkan nanti teman-teman di KPPM itu belum merubah mindset ini gitu ya. Jadi teman-teman harus menempatkan dosen itu merupakan rekan riset teman-teman gitu ya, yang harus selalu ditemui dan diajak diskusi. Ini penting gitu ya. Kenapa? Karena di setiap course nanti pasti akan ada project, project istilahnya. Dan project ini adalah research. Nah, teman-teman bisa sukses di research ini kalau teman-teman sering berkonsultasi dengan dosen gitu ya. Sering ketemu, sering ada diskusi, maka insya Allah di nilai akhir teman-teman kalian akan aman lah nilainya seperti itu. Ini penting gitu ya. Jadi kita harus menempatkan dosen itu merupakan rekan riset kita, terutama dosen-dosen non-Saudi gitu ya, karena mereka juga dituntut untuk melakukan riset juga. Dengan adanya kita sebagai mahasiswanya beliau gitu ya, itu akan membantu dua belah pihak. Kita simbiosis mutualisme. Kita diuntungkan, dosen juga diuntungkan gitu ya. Maka ini penting. Kita harus menempatkan sehingga apa? Kesan-kesan kayak misalkan dosen itu yang sangat jauh gitu ya, itu harus kita hilangkan, buat sedekat mungkin dengan kita gitu ya, jadikan mereka teman kita gitu kalau bisa gitu ya. Nah ini salah satu tipsnya. Kemudian kalau di Indonesia kita kan kenal ada dosen killer gitu ya, itu kan wajib kita jauhi gitu ya, jangan sampai ketemu beliau, jangan sampai satu ada course sama beliau kan gitu. Kenapa? Karena ya entah dia galak, entah dia orangnya susah dan sebagainya gitu, atau materinya kuliahnya susah gitu. Nah gimana dengan KPPM? Sama sebenarnya, kalau kalian tahu ada dosen killer, sebisanya dijauhi gitu. Tapi faktanya gitu, beberapa course itu tidak bisa kita milih gitu ya, karena course yang di offer limited, terbatas, dosennya cuma itu pun core course gitu ya, course inti yang harus kita ambil, mau nggak mau kita harus ambil, maka kita nggak bisa nolak. Maka strategi kita adalah untuk dosen-dosen killer harus kita taklukkan, entah gimana pun caranya gitu ya. Terus harus kita cari, jangan kita jauhi. Jangan kemudian teman-teman nggak pernah datang sama sekali, nggak pernah konsultasi sama sekali, nggak pernah datang ke kantornya beliau, jangan sampai gitu ya. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan gitu ya, mengenalkan diri dan sebagainya. Dan sebenarnya kita itu punya keuntungan teman-teman. Orang Indonesia itu di Saudi pada umumnya, di KFPM juga terkenal sangat santun, orangnya ramah-ramah, menyenangkan gitu. Banyak dosen yang senang, termasuk dosen killer pun senang dengan orang-orang Indonesia gitu. Ini salah satu poin yang keuntungan yang kita terima, kita dapatkan, yang harus kita optimalkan, gitu ya. Kemudian terkait dengan mata kuliah yang nilainya jelek, bisa diulang, iya di Indonesia. Kemudian di transkripnya kan biasanya akan diubah gitu ya. Yang ditampilkan adalah nilai terakhir, yang terbagus kan gitu. Di KPPM, kita juga bisa ngulang mata kuliah, tetapi transkrip kita nanti tetap akan mencantumkan semua nilai kita. Jadi misalkan saya ambil math gitu ya, 513 gitu. Ambil pertama saya dapat nilai F, jangan F ya, jelek banget, B gitu. Semester berikutnya saya ambil lagi dapat nilai B. Di transkrip kita nanti dua-duanya akan muncul. Jadi semester 1 saya ambil nilainya D, kemudian semester 2 saya ambil nilainya B. Karena memang sistem reporting untuk transkrip itu di KPPM adalah per semester. Nanti teman-teman kalau sudah lulus dapat transkrip nanti seperti itu bentuknya gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati gitu ya, jangan sampai ada kepikiran, nggak apa-apa lah, kayaknya susah banget ini course-nya, di tengah-tengah dan nyerah duluan, gitu, tengah-tengah semester udah nyerah duluan, nanti saya ulang lagi semester depan. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu, gitu ya, karena di transkrip kita semuanya akan terrecord, gitu ya.
Kemudian kalau di Indonesia dosen semakin senior semakin punya pengaruh besar gitu ya. Nah di Saudi ini unik gitu ya. Biasanya yang punya pengaruh besar itu adalah dosen-dosen lokal gitu ya. Orang-orang Saudi itu punya pengaruh yang besar. Ini sebagai informasi aja buat teman-teman. Kalau mau milih misalkan milih advisor gitu ya, atau ya seperti itulah kira-kira. Ini cuma gambar secara umum aja gitu ya. Bahwa dosen Saudi itu punya privilege gitu ya. Memang orang lokal di Saudi itu selalu punya privilege, entah di tempat kerja maupun fakulti dan sebagainya itu mereka selalu punya privilege. Bahkan syabab aja punya privilege gitu ya dibandingkan dengan kita. Gitu. Syabab itu mahasiswa S1 gitu ya, yang lokal Saudi gitu. Kemudian ini salah satu kebiasaan yang saya rasakan sangat berbeda. Bagaimana cara kita ketemu dosen gitu kan. Kalau di Indonesia kan kalau mau ketemu dosen di ruangannya kita ketok pintu dulu gitu kan. Kemudian nanti nunggu dipersilakan masuk, entah dibuka pintunya atau beliau akan menyampaikan silakan masuk. Kita baru masuk gitu ya. Nah, di KFM ini berbeda gitu ya, karena kita pakai US style gitu. Jadi teman-teman kalau mau ketemu dosen ketok pintu langsung buka aja pintunya, handle-nya diputar, kalau nggak dikunci buka langsung masuk ketemu dosen, saya mau ketemu gitu, Pak siapa gitu misalkan, eh Dokter Durgam gitu, saya pengen ketemu, udah masuk aja, langsung nyelonong aja masuk. Apalagi kalau misalkan kita lihat pintunya diganjel gitu ya, diganjel buka dikit aja, itu udah nggak perlu ketok, nggak perlu apa, langsung aja buka pintunya nyelonong masuk gitu ya. Kemudian ngasih salam, kemudian bilang pengen ketemu diskusi dan sebagainya. Itu di sini seperti itu. Kalau teman-teman bisa melakukan hal ini, terutama di office hour ya, di jam-jam memang yang beliau assign untuk diskusi dengan mahasiswa. Atau biasanya graduate student itu dosen-dosen memberikan extra time untuk kita ketemu diskusi sama beliau, tapi dia by appointment gitu ya, itu nggak masalah. Dan sebenarnya dosen di KPPM pun kalau mau ketemu, kita bisa ketemu via telepon, mereka punya office, ada extensionnya, teman-teman bisa telepon dari kamar, ke nomor ekstensinya beliau, ngobrol via telepon, itu pun fine gitu ya. Bahkan dosen saya dulu ada yang seperti itu. Kamu nggak usah datang ke kantor saya, telepon aja, ini nomor saya. Itu bisa. Atau via Microsoft Teams. Kita diskusi via Microsoft Teams itu juga sangat sangat biasa di sini, gitu ya. Ini beberapa culture gitu ya terkait dengan yang ada di KPUGM. Tentu yang saya rasakan dulu, saya pernah sempat mengalami culture shock gitu ya. Karena selama ini kita tinggal di Indonesia, kita dibesarkan di Indonesia, gitu ya, dekat dengan keluarga, dengan teman, kita hangout sama teman-teman gampang, gitu ya. Mau nyari tempat makan di luar, harganya murah, enak, banyak, gitu kan. Nah, ada banyak macam makanan yang kita suka, gitu. Nah, ketika teman-teman pindah ke FPM, tentu akan ada beberapa perbedaan, baik dari segi language, gitu ya. Di kampus, insya Allah semuanya full English, gitu ya. Baik di staff maupun di ketika perkuliahan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Ini enak. Beda dengan kampus-kampus yang lain. Di kampus yang lain itu kuliahnya Inggris, tapi terkait dengan urusan dengan staff dan sebagainya pakai bahasa Arab. Nah, itu kan kita harus belajar dua-duanya. Tapi tetap di sini itu kalau teman-teman nanti keluar, atau umroh dan sebagainya, atau kepentingan di luar kampus, rata-rata orang-orang sini tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Maka ini bahasa Arab juga perlu gitu ya. Teman-teman perlu belajar. Gitu. Kemudian dan trade language, terus terang saya sendiri pengalaman saya 1 bulan pertama di UPM itu saya nggak mudeng gitu ya. Dosen ngomong apa gitu saya nggak mudeng. Dosen tanya ke saya mau jawab seperti apa itu saya nggak fluent gitu bahasa Inggris saya. Meskipun nilai bahasa Inggris saya secara di kertas bagus gitu ya, TOEFL-nya bagus gitu. Tapi karena saya nggak pernah praktis, terus terang saat itu saya punya banyak kendala. Gitu. Tapi alhamdulillah kemudian hal itu lambat laun bisa teratasi dengan baik. Dan saya yakin teman-teman yang baru sekarang lebih jago lah bahasa Inggrisnya. Yang kedua terkait dengan food, makanan gitu ya. Makanan di Matam teman-teman bisa dapatkan harga murah gitu. Dan tentu rasanya tidak seperti makanan-makanan Indonesia gitu ya. Itu teman-teman harus menit juga. Dan sebenarnya teman-teman harus syukuri gitu ya. Kenapa? Karena di zaman kami dulu, saya pertama kali masuk itu makanan di Matam itu sangat tidak bervariasi, sangat tidak berasa gitu ya. Dan sangat membosankan gitu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak peningkatan, menunya sangat bervariasi, ada yang disajikan masih hangat dan sebagainya. Itu salah satu nikmat yang teman-teman harus syukuri gitu ya. Meskipun tetap nanti ketika teman-teman makan di sana mungkin gitu ya, mungkin rasanya nggak cocok dan sebagainya. Tapi ingat teman-teman, itu harus disyukuri karena banyak di tempat lain yang di sana ada perang dan sebagainya, mereka makan aja nggak ada gitu ya. Apalagi bisa menikmati makanan aja nggak ada. Ini harus kita ingat itu, sehingga nanti meskipun makanan di UPM mungkin nggak cocok dengan lidah teman-teman, teman-teman tetap bisa menghandle itu gitu ya. Jangan sampai nanti nggak makan gitu ya, sakit dan sebagainya, bahaya itu nanti kan teman-teman beban kerjanya lumayan berat di UPM.
Kemudian juga terkait dengan weather atau cuaca gitu ya. Kalau di dingin sangat dingin, kalau pas panas ya kadang sangat panas gitu ya. Nah, itu perlu dimanage dengan baik kesehatan teman-teman semua gitu ya. Ini terkait dengan culture shock gitu ya. Sebagai pembukaan gitu. Dan teman-teman juga ini salah satu saya menyampaikan ya bahwa persepsi kita terhadap sesuatu itu kan akan mempengaruhi bagaimana kita merespon lingkungan sekitar kita kan gitu ya. Maka perlu teman-teman memahami bahwa studi ini kalau teman-teman pahami sebagai suatu tugas yang berat, maka nanti juga akan berat gitu ya. Kita mikir berat, kita ngerjakan tugas berat dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau teman-teman coba lihat di gambar gitu ya, di gambar ini ada anak kecil, mereka sedang bermain dan belajar kan gitu. Nah, coba sekarang teman-teman nanti selama kuliah di FUGM diubah mindsetnya bahwa kita tuh belajar itu seperti anak-anak main gitu. Insya Allah kalau teman-teman bisa seperti ini nanti sukses lah teman-teman menjalani kuliah di FUGM. Meskipun faktanya ini susah gitu ya, sangat susah gitu. Tapi setidaknya kita perlu nyoba gitu ya, kita perlu coba kita persepsikan bahwa kita belajar itu sebagai kita bermain gitu ya. Karena teman-teman sebagai graduate student, kalian suka research gitu ya. Nanti kalian akan melakukan banyak research, banyak peluang, banyak dosen yang kompeten, sehingga akan sangat menyenangkan. Meskipun menyengsarakan gitu ya, tapi sengsara dalam kesenangan. Harusnya seperti itu. Jangan sampai teman-teman sengsara dalam kesedihan, itu jangan sampai gitu ya. Sama-sama sengsara harus senang gitu ya. Itu yang perlu saya tegaskan ke teman-teman semua gitu ya. Sehingga nanti meskipun seberat apapun kita tetap happy. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih perkuliahannya di KFUGM gitu ya. Kita akan coba tengok satu-satu. Yang pertama terkait dengan waktu perkuliahan. Kita graduate student biasanya kelas kita tuh dimulainya sore hari, jam 5 sore sampai jam 10 malam. Gitu ya. Jadi kalau pagi dipakai sama S1 atau kita ngajar S1 gitu ya. Jadi siang hari, pagi sampai siang teman-teman kita tanda kutip waktunya kosong gitu ya. Kemudian juga kuliah kita itu biasanya harinya mulai dari hari Minggu ya. Hari pertama itu hari Minggu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari aja. Kamis itu udah nggak ada graduate course. Kamis, Jumat, Sabtu libur gitu ya. Kamis, Jumat, Sabtu itu kita nggak ada kuliah sama sekali. Jadi kemudian teman-teman juga cuma ambil 3 course gitu ya. 3 course. Kalau teman-teman manage waktunya, let's say 3 course ini di hari yang sama semua. Entah UT atau MW gitu ya. UT itu maksudnya U itu Sunday, T itu Tuesday. Jadi Minggu sama Selasa atau Monday Wednesday, Senin sama Rabu gitu ya. Kalau kalian mau nyoba gitu ya, meskipun ya ini tergantung masing-masing orang ya, terkait dengan ketahanannya mereka belajar gitu ya. Kalau teman-teman tahan belajar dari jam 5 sampai jam 10, kalian bisa kumpulkan course-nya itu di 2 hari aja. Gitu ya. 2 hari, jadi misalkan Minggu sama Selasa aja, Minggu sama Selasa ya. Hari lainnya kosong gitu ya. Itu bisa gitu ya. Jadi seolah-olah sebenarnya kita itu punya banyak waktu gitu ya. Karena kita cuma ada 4 hari aktif kuliah, kemudian kuliahnya juga cuma sore hari gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, meskipun dengan kondisi yang seperti ini, dengan cuma 3 course, kita tidak akan punya cukup waktu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Gitu ya. Akan sangat padat sekali gitu ya. Maka teman-teman harus kelola waktunya dengan baik gitu ya. Jangan sampai malas-malasan di awal gitu, jangan sampai gitu ya. Sehingga nanti di akhir menyesal gitu ya. Kok saya belum selesai ini, belum selesai itu dan sebagainya. Gitu ya. Baik, kemudian terkait dengan grading policy. Kalau kalian teman-teman nanti ambil course, biasanya nanti strukturnya adalah akan ada assignment atau homework, kemudian ada paper presentation atau paper review, yang kalian harus ambil paper dari jurnal manapun bebas, kemudian kalian review, kemudian ada yang minta dibuatkan resume, kemudian dipresentasikan di kelas. Ada yang tidak, tergantung course, tapi secara umum biasanya ada seperti ini. Kemudian juga ada quiz, kemudian ada midterm. Kalau midterm, biasanya midterm sama final. Kalau major exam, biasanya ada major 1, major 2, sama final. Gitu ya. Jadi ada 3 kali ujian. Tergantung dari dosen dan beberapa banyak materi yang akan di-cover di course tersebut. Kemudian ada juga project. Nah, proporsinya terhadap penilaian kita, nilai kita itu adalah biasanya homework cuma 5%, paper presentation 5-10%, quiz 10% sampai 15%, midterm, major exam 20-35%. Final sama gitu ya. Nah, project dia punya porsi yang lebih besar. Bahkan sampai ada 50%, gitu ya, 25 sampai 50%. Rata-rata 30, 35,
Seperti itu. Maka saran dari kami, dan sebenarnya ini struktur ini akan negotiable ya. Di minggu pertama, di pertemuan pertama, dosen akan menyampaikan terkait dengan silabus, dan itu nanti kita bisa negosiasi. Misalkan kami ingin proyeknya turunin aja deh 35, gitu. Kemudian finalnya dinaikkan, homebooknya dan sebagainya, boleh. Teman-teman bisa diskusi dengan dosen, gitu ya. Nah, tipsnya dari kami yang sudah pengalaman gitu ya, beberapa banyak sebenarnya dosen itu mereka kadang tidak mempermasalahkan nilai ujian kita. Kalau final exam kita, midterm kita itu jelek, asalkan proyek kita bagus, itu kadang beliau menolong nilai-nilai kita, gitu ya, akan dinaikkan nilai kita. Jadi ini penting teman-teman, proyek itu harus teman-teman selesaikan, apalagi kalau teman-teman bisa di akhir semester menyelesaikan draft publikasi, entah untuk conference maupun jurnal, tergantung seberapa bagus kerja teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman bisa publish, insya Allah nilai aman. Gitu ya. Itu pengalaman kami, gitu ya. Pengalaman saya, pengalaman Pak Suryo, pengalaman Pak Bapak-Bapak yang lain gitu ya, dan Mas-Mas yang lain juga. Jadi teman-teman perlu effort yang benar-benar lebih untuk terkait dengan term project, gitu ya. Usahakan teman-teman bisa menyiapkan, menyelesaikan riset teman-teman, studi proyek teman-teman sampai nanti dalam bentuk draft paper gitu ya, paper draft. Ini penting. Kalau teman-teman bingung, wah draft paper itu apa sih Pak? Saya belum pernah buat jurnal, saya belum pernah menyiapkan conference paper. Nanti silakan sharing dengan kami gitu ya, dengan kakak-kakak, ya sebut saja teman-teman kalian yang sudah tua-tua ini gitu ya. Gimana sih membuat paper, bagaimana membuat jurnal draft, insya Allah kami akan bantu gitu ya, kami akan sharing gitu ya. Dan ini masukan juga nanti buat kepengurusan PPM Dahran yang selanjutnya. Harapannya nanti kalau bisa ada forum seperti ini secara rutin, gitu, 2 minggu sekali dan sebagainya, untuk kita bahas hal-hal seperti ini, gitu ya, untuk upgrading skill teman-teman mahasiswa UPM Indonesia, gitu ya. Ini terkait dengan grading policy teman-teman. Kemudian berikutnya, sorry, ya benar, terkait dengan bagaimana kita memilih course, ini sangat penting. Karena kita tidak dibuat dalam sistem blok atau dikasih pokoknya semester 1 ambil ini, semester 2 ambil ini, enggak. Course yang kita ambil sangat tergantung dari pilihan kita sendiri. Gitu ya. Maka teman-teman perlu tahu di KFUPM ini ada tipe course itu adalah yang pertama adalah core course atau mata kuliah inti yang itu teman-teman harus ambil. Mau nggak mau harus diambil. Kalau nggak diambil kalian nggak bisa lulus. Gitu ya. Ada core course, biasanya 3 untuk master. Gitu ya. Untuk master biasanya ada 3 core course. Kalau PhD tergantung departemen. Gitu ya. Kalau di tempat saya ada 4. Gitu ya. Ini harus diambil. Nah, kemudian nanti ada elektif. Elektif ini kalau di beberapa departemen ada elektif core course. Jadi sebenarnya dia adalah core juga, tetapi core ini ada banyak listnya, ada banyak pilihannya yang teman-teman bisa milih dari list tersebut, gitu ya. Atau juga nanti benar-benar full elective course. Di elective course ini teman-teman bisa ambil course either dari departemen antum sendiri atau dari departemen lain. Gitu ya. Misalkan saya dari teknik industri, saya bisa ambil dari matematika, dari statistik, dari kimia, dari CPG, kemudian juga dari computer science, control instrumentation dan sebagainya. Itu bisa, gitu ya. Nanti silahkan teman-teman ketemu graduate coordinator di departemen masing-masing, minta graduate bulletin, gitu ya. Atau coba browsing di web, kalau sudah ada webnya, biasanya di situ juga tersedia graduate bulletin. Dibaca, gitu ya. Panduannya apa aja yang bisa kita ambil, gitu ya. Departemen mana aja yang boleh kita ambil course-nya, seperti itu. Nah, beberapa tips dari kami. Yang pertama adalah tadi cek graduate bulletin, baca course description di masing-masing course yang ada, gitu ya. Tapi ini hanya sebagai gambaran aja. Jangan terlalu percaya sama deskripsinya ini, gitu ya. Karena ini sebagai dasar, nanti teman-teman harus cari informasi terkait dengan course tersebut lewat senior, lewat teman-teman kalian, gitu ya, di departemen. Nah, untuk dapat gambaran course ini seperti apa, kalau diajar dosen ini nanti course-nya seperti apa, kalau dosen B seperti apa, itu silakan kalian cek dengan orang-orang yang sudah pernah ambil, gitu ya. Kemudian juga teman-teman bisa cek course apa aja yang di-offer di semester ini melalui registrar. Ketik aja di Google course offering KFUPM. Nanti kalian diarahkan ke web registrar, di sana kalian bisa melihat semua departemen course yang di-offer di semester ini apa saja. Karena tidak semua course akan dibuka biasanya. Karena di sini itu limited sekali untuk course-nya, offering. Course offering itu sangat terbatas, gitu ya.
Kemudian ini saran dari kami, ketika teman-teman ambil course, terutama yang core, itu maksimal 2. Jangan sampai di satu semester ambil 3 core. Gitu ya, itu akan sangat berat. Karena biasanya core course itu terkait dengan teori akan sangat berat, proofing dan sebagainya gitu ya, itu sangat-sangat berat. Saran kami biasanya karena kalau master 3 ya, 3 core ini biasanya 2 di over di satu semester yang sama, 1 di semester berikutnya. Maka kalau pas kalian ngepasi yang dua-duanya di over, ambil semuanya dua-duanya. Itu karena bisa jadi nanti akan jadi prerequisite untuk ambil yang elektif, sehingga harus diambil dua-duanya. Nah, ketika ambil yang satu elective course ini, ketika teman-teman ambil di departemen lain, pastikan dari departemen lain ini bukan core di departemen tersebut. Pengalaman ada yang ambil core 2 core di departemen sendiri, kemudian ambil elektif, ternyata elektifnya adalah core di departemen lain. Pusing itu udah. Terlalu berat nanti course-nya. Gitu ya. Semester itu nanti dia akan sangat struggling gitu. Itu saran dari kami gitu ya. Kemudian juga pilih course dan itu secara hati-hati gitu ya. Tanya senior. Nah, terus kalau saya nggak ada Indonesianya di departemen saya, nggak ada kakak seniornya, terus gimana? Kami tanya ke siapa? Main. Gitu ya. Teman-teman bisa main ke departemen, nongol di sana, memperkenalkan diri. Gitu ya. Kalau ketemu sama mahasiswa di sana, kenalin. Saya mahasiswa baru, kamu siapa? Apakah kamu graduate student juga atau enggak? Gitu ya. Kemudian minta saran dong. Gitu. Saya mau ambil course nih, kira-kira course yang mana yang perlu saya ambil, yang mana yang saya perlu waspadai. Mereka akan sangat welcome cerita ke kita, gitu ya. Bahkan mereka kalau kita berkenalan aja, mereka akan otomatis cerita ke kita. Kalau bisa ambil course ini sama dosen ini. Jangan ambil sama ini dosen ini. Biasanya seperti itu, gitu ya. Maka teman-teman main, gitu ya. Nanti kalau udah mulai aktif waktu perkuliahan, silahkan main, gitu ya, ke kampus. Kemudian saran kami untuk mahasiswa semester 1 dan semester berikutnya, gitu ya. Nggak usah ambil course lebih dari 3 gitu ya, apalagi yang semester 1 mamnu gitu ya. Karena apa? Karena semester 1 sangat menentukan gitu ya, sangat menentukan. Kalau nilai GPA teman-teman bagus, insya Allah nanti kedepannya smooth. Tapi kalau nilainya jelek nanti akan repot gitu ya. Jadi usahakan ambil 3 course saja per semester, kecuali kalau nanti semester berikutnya ada seminar itu kan tanpa credit hours ya, jadi bisa ambil 4 dan sebagainya, nggak masalah. Kemudian juga ketika teman-teman ambil course, selain konsultasi ke senior, juga konsultasikan dengan graduate coordinator di departemen teman-teman, gitu ya. Dan kalau misalkan nanti sudah memilih advisor di departemen, nanti juga konsultasi sama beliau. Terakhir, di semester pertama, fokus untuk dapat GPA yang bagus, gitu ya. Dan biasanya departemen juga akan memberikan beban kerja tambahan, nggak begitu berat, gitu ya, ke teman-teman. Dan usahakan bagi mahasiswa S2, kalau bisa daftar haji gitu ya di semester awal-awal ini, karena belum tentu daftar haji kemudian teman-teman akan dapat kesempatannya ya. Jadi setidaknya teman-teman punya kesempatan yang kedua di tahun berikutnya. Itu saran dari kami terkait dengan cara memilih course. Berikutnya terkait dengan etik gitu ya. Ini sangat penting. Sangat penting gitu ya. Di KPPM similarity maksimal 15%. Jangan sampai teman-teman melakukan plagiarism gitu ya. Ini sangat krusial. Kalau kalian sekali melakukan plagiarisme ketahuan akan diingat selamanya sama dosen-dosen gitu ya, dan itu nggak baik gitu ya, itu nggak bagus. Kemudian teman-teman bisa dapatkan nanti identikit sama Trinity account dari portal gitu ya, dari portal kemudian ke library, nanti teman-teman bisa request akun identikit sama Trinity untuk ngecek kerjaan teman-teman gitu ya, berapa persen similarity-nya gitu ya. Kemudian juga cheating itu jangan sampai dilakukan, terutama di exam gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ketahuan cheating, nanti kita akan dapat F nilainya dan ada kemungkinan kita akan dismiss dari scholarship. Kita harus pulang gitu ya. Dan jangan sampai ini terjadi di antara kita gitu ya. Kemudian juga jangan share kerjaan kita dengan teman-teman kita yang lain. Entah itu homework, quiz, take home, apalagi exam gitu ya. Ini sangat penting teman-teman. Jangan share kecuali kalau sudah disubmit. Kalau disubmit kemudian share nggak masalah. Atau setidaknya yang kalian share adalah idenya. Kalau kalian ngerjakan tugas bareng-bareng nggak masalah. Idenya tidak pasti ngerjakan ini seperti ini. Nah nanti ketika tulis pakai bahasa kalian sendiri. Gitu ya. Ini penting teman-teman. Kemudian selalu komunikasikan dengan instruktur. Kalau kalian punya masalah di course tersebut, misalkan penjelasannya kurang jelas, teman-teman nggak paham, datang aja ke kantor beliau minta dijelaskan ulang. Itu nggak masalah. Gitu ya. Jangan takut sama dosen intinya itu.
gitu ya. Kalau kalian punya masalah terkait dengan project, kalian bingung nyari topiknya dan sebagainya, silahkan datang ke beliau minta saran. Kadang beliau yang akan ngasih paper ke kita. Nih coba kamu baca paper ini, kemudian pelajari, coba reproduce. Kalau berhasil, udah itu sebagai project kamu. Seperti itu biasanya. Dan terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah, gitu ya. Ini penting, termasuk etik kita, gitu ya. Teman-teman pasti akan punya menghadapi banyak kesulitan. Secara umum ya rata-rata ya, meskipun beberapa mahasiswa ada yang enjoy aja gitu ya, kuliah di sini enak gitu, kayaknya santai gitu, nggak ada masalah gitu ya, karena memang beliaunya excellent gitu ya. Tapi secara umum kayak saya dan teman-teman yang lain mungkin, itu kan kita pasti akan mengalami banyak kendala-kendala dan kesulitan. Maka jangan lupakan Allah gitu ya. Selalu libatkan Allah di setiap urusan kita, itu penting gitu ya. Ini ada beberapa doa-doa ya. Nanti ini saya akan share slide-nya. Mungkin ini doa-doa yang penting buat teman-teman gitu ya. Ini yang dulu juga sering saya baca gitu. Supaya saya bisa menjalani kuliahnya dengan baik. Bahkan termasuk doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus gitu ya. Itu pernah itu. Saya baca berkali-kali gitu ya, di semester 1 terutama gitu ya, karena memang luar biasa berat saat itu bagi saya gitu ya. Kemudian saya ingin share juga beberapa skill yang perlu teman-teman asah agar bisa sukses kuliah di FUPM gitu ya. Yang pertama terkait dengan skill untuk melakukan riset. Bagaimana mendapatkan topik penelitian. Paling gampang memang kita pakai survei paper gitu ya. Cari survei paper, dicari gap-nya yang ada apa, jadikan topik penelitian kita selesai gitu ya. Atau cari bibliometric scientific paper. Atau teman-teman bikin bibliometric scientific research. Insya Allah akan dapat topik penelitiannya. Kemudian bagaimana cara melakukan studi literatur. Teman-teman bisa pakai yang biasa kita lakukan selama ini, buka Google Scholar, nyari terkait dengan topik kita, keyword kita gitu ya. Atau juga bisa pakai aplikasi, kan sekarang kan banyak AI gitu ya. Application dari AI yang bisa kita pakai. Nah, yang ya salah satu yang saya pakai biasanya adalah Research Rabbit Apps. Dan di sini tuh kalau di sini saya mau melakukan studi literatur, dia nanti akan memberikan snowball research, searching. Jadi kalau saya mengumpulkan beberapa paper, kemudian dari paper-paper ini nanti dia aplikasi ini akan mencari network snowball effect. Jadi ini tuh sebelumnya kerjaannya dari mana saja. Kemudian ini kerjaan dari paper-paper ini udah di-extend sama siapa saja, itu nanti akan ketahuan semua jaringannya. Sehingga kita mempermudah proses kita melakukan studi literatur. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita mengolah data, mendapatkan data. Bagaimana misalkan data visualization. Monggo teman-teman bisa pakai RStudio dan sebagainya yang familiar dengan ini ya. Itu nanti akan bagus. Di samping terkait kalau teman-teman juga biasanya selama ini kan kita pakai Excel gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi ada beberapa opsi lagi yang itu teman-teman bisa asah gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita kesimpulan dalam melakukan validasi riset itu insya Allah teman-teman lebih paham dari saya. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Writing skill. Ini perlu teman-teman asah. Gitu ya. Bagaimana kita merubah pikiran-pikiran ke dalam bentuk tulisan. Kemudian bagaimana kita menggunakan grammar yang tepat. Gitu ya. Entah nanti mau, karena memang teman-teman sudah sangat bagus bahasa Inggrisnya, atau kita bisa pakai tools-tools yang membantu kita. Gitu ya. Pakai Grammarly, dan sebagainya itu bisa. Ini saya nggak promosi ya. Ini cuma beberapa tools saja yang biasa saya pakai gitu. Kemudian mungkin ketika teman-teman selesai melakukan drafting gitu ya, kemudian kalian perlu cek similarity-nya, kemudian kok ternyata masih tinggi, perlu paraphrase. Untuk paraphrase daripada manual kita juga ada beberapa tools gitu ya, pakai Writeful, Quillcode, dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa teman-teman pakai. Ini penting gitu ya, untuk mempercepat kinerja kita gitu ya. Dan juga bagaimana nulis draft di MS Word, atau juga kita biasanya pakai LaTeX gitu ya. LaTeX kalau mau yang online aplikasinya pakai Overleaf untuk kita menyiapkan draft, kemudian switching dari satu template jurnal ke jurnal yang lain itu jauh lebih mudah pakai LaTeX gitu ya. Ini yang perlu teman-teman nanti pelajari gitu ya sambil jalan gitu. Kemudian juga presentation skill ini penting. Bagaimana membuat slide presentasi yang benar gitu ya. Yang benar. Jadi kalau kita buat presentasi kan pakainya PowerPoint, maka kita harus membuat poin-poin yang powerful gitu ya, bukan mengcopy paste tulisan yang ada di report kita ke dalam slide gitu ya. Nah, ini penting. Kemudian bagaimana mengolah diri kita ketika presentasi gitu ya. Kemudian bagaimana mendeliver presentasi dengan baik, kan teman-teman perlu asah gitu ya. Kemudian juga time management ini sangat penting sekali gitu ya. Bagaimana kita memilah kegiatan-kegiatan kita, mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak,
dan kombinasi itu gitu ya, penting mendesak, penting tidak mendesak dan sebagainya. Ini penting, harus kalian ini dengan baik waktu kalian. Terakhir terkait dengan stress management gitu ya. Ini juga sangat penting buat teman-teman gitu ya. Dan bahkan di KVPM itu menyediakan psikolog di student affair. Kalau teman-teman butuh konsultasi, butuh curhat dan sebagainya, silakan pakai fasilitas ini gitu ya. Teman-teman kayaknya bisa request lihat via portal gitu ya. Dan ini sebagai sekelas info saja. Gitu. Ada nggak sih mahasiswa KVPM itu yang sampai bunuh diri gitu ya? Sempat ada gitu ya. Kabarnya sempat ada. Itu itu beberapa informasi terkait dengan skill yang perlu di teman-teman perlu asah ya. Nah, kemudian untuk berikutnya saya berharap ya nanti insya Allah selama semester ini saya yakin teman-teman itu datang dari banyak background gitu ya, banyak yang excellent student. Harapannya nanti teman-teman bisa sharing lah dengan kami gitu ya. Meskipun kalian baru nggak usah minder gitu ya. Kalau kalian punya tahu tips-tips, trik-trik bagaimana melakukan riset, bagaimana kita mencari jurnal dan sebagainya gitu ya. Mungkin terkait dengan jurnal Q1, Q2, Q3 itu seperti apa kan kita perlu sharing gitu ya. Kita perlu saling berbagi ilmu. Dan saya minta ini dari PPMI gitu ya, nanti akan mengadakan agenda-agenda rutin terkait dengan upgrading untuk mahasiswa Indonesia. Gitu ya. Terkait dengan terakhir sebelum nanti kita masuk ke acara inti ya, ini pembukaan tapi panjang sekali gitu. Jadi saran dari saya untuk memanage stres teman-teman gitu ya. Jadi jalin pertemanan dengan baik gitu ya. Baik dengan sesama rekan Indonesia gitu ya. Anggap mahasiswa Indonesia ini keluarga kalian gitu ya. Kalau butuh bantuan apapun itu ngomong ke kami gitu ya. Insya Allah kami bantu semaksimal yang kami bisa. Gitu. Kemudian juga maksimalkan kesempatan untuk bisa membangun koneksi dengan teman-teman di luar gitu ya. Dan kalau bisa kenalan sama mahasiswa lokal Saudi itu lebih menguntungkan biasanya. Karena mereka tuh punya banyak privilege, kadang mereka sering ajak kita main, rekreasi dan sebagainya. Itu penting gitu ya. Membangun koneksi itu penting. Kemudian juga luangkan waktu untuk olahraga teman-teman. Karena olahraga itu terbukti secara ilmiah bisa menghilangkan stres, menyehatkan badan dan sebagainya. Jadi supaya hidup kita balance gitu ya. Ini penting. Kemudian juga untuk rekreasi kita bisa food vacation. Biasanya kalau kami food vacationnya pergi ke rumah makan puncak di daerah Kobar. Nanti kita bisa share lokasinya gitu ya. Di sana menjual makanan Indonesia. Kalau bosen, stres gitu ya, wah pengen makan makanan Indonesia, kita main ke sana untuk healing gitu ya. Kemudian juga ada beberapa recreation spot di sekitar kampus, ada ITRA, ada Corniche itu pantai, gitu ya. Kemudian ada mall, ada IKEA dan sebagainya. Kita bisa cuci mata di sana, gitu ya. Kemudian juga ada social activity. Kalau bagi saya biasanya untuk menghilangkan stres saya ikut ngajar TPA di Dahran, gitu ya. Di sana ada anak-anak Indonesia dari warga ekspatriat, gitu ya. Saya ikut bantu di sana atau setidaknya kita ikut kajian, gitu ya, di ICC Dahran maupun Damam. Kalau di Damam offline, beberapa online juga. Ya di Dahran full online, gitu ya. Bagi saya itu salah satu healingnya juga itu tiap Rabu malam saya pergi ke Damam sama teman-teman untuk belajar bahasa Arab atau Jumat siang di sana juga ada kajian, teman-teman bisa menggunakan itu sebagai sarana untuk rekreasi gitu ya. Dan real healing yang teman-teman lakukan ya membaca Quran, ya, sholat di awal waktu di masjid gitu ya, ikut kajian, ini yang benar-benar sebenarnya real healing buat kita gitu ya. Terakhir dari pembukaan saya gitu ya. Jadi tugas kita adalah berusaha teman-teman, sedangkan hasil kita serahkan kepada Allah. Karena itu hak prerogatifnya Allah, urusan Allah untuk memilihkan yang terbaik untuk kita. Tugas kita adalah belajar, berusaha, mengerjakan riset dan sebagainya dengan sebaik mungkin gitu ya. Terkait hasil serahkan semuanya kepada Allah supaya kita nggak pusing, supaya kita nggak stres gitu ya. Baik, itu dari saya. Monggo sekarang kita buka sesi diskusi ya. Bagi kakak-kakak senior ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Dari Pak Ferdi, Pak Rama, Pak Septri. Silakan Mas Rama. Yo, dengar nggak suaranya? Udah nyampe kos. Iya, iya, semuanya masuk. Eh, Masya Allah ya, berarti memang Pak Ketua ini nggak move on sama saya. Buktinya fotonya aja masih ada saya. Dan Ini bisa orang-orang tua semua ini. ini slide-nya.
Di stop aja slide-nya. Oh iya, sorry sorry. Ini Oke, silakan. nggak ada yang hidupin kamera apa ya? Yang Yuhan ya. Ya, jadi makasih teman-teman. Makasih Pak Ketua sudah memberikan saya kesempatan. Meskipun pasti kata ketua sebelumnya ngapain nih orang ngobrol. Ya, saya mungkin ada beberapa mungkin Pak Ketua kelewat atau mungkin nggak tahu apakah apa beda kebijakan sekarang atau gimana. Yang pertama tadi benar, terutama teman-teman yang baru ya di semester satu itu kunci gitu. Meskipun ada juga kemungkinan semester satu bagus, dipuji-puji Dean of Creative Studies, ternyata semester 2 drop. Itu saya sendiri yang mengalami. Nggak usah sebut orang gitu, karena memang pengalaman saya. Jadi yang pertama memang semester satu itu benar-benar pelajari dan yang harus dilakukan adalah do your own research. Ini nggak ada yang mau hidupin kamera apa? Biar saya kenal gitu loh. Uh, apa namanya ya kerjakan riset sendiri gitu, terutama tadi ya terkait mata kuliah. Karena kan masing-masing departemen itu ada graduate bulletin, nah itu cek graduate bulletin. Jadi ini pelajar tuh graduate bulletin, terus tadi Mas Huda bilang course offering ya, kalau saran dan pengalaman saya dulu tuh 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang, atau mungkin yang ada di situ ya, yang masih ke-track di registrar, dan yang ketiga sumbernya juga bisa dari web departemen, uh, khususnya dari website personal masing-masing fakulti staff gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi do your own research. Nah setelah 3 hal ini dilakukan, barulah nanti mungkin kalau mau nanya senior, dalam macam setidaknya teman-teman punya bekal. Nah terus yang kedua adalah saya agak berbeda pendapat. Entar sebelum itu, yang kedua, kalau dulu di zaman saya, koreksi mungkin kalau misalnya berbeda ya di zaman sekarang, itu di akhir semester, menjelang akhir semester satu, teman-teman harus submit degree plan, yang mana itu rencana Oh, apa itu aja beda mata Mas. kuliah ya. Oh, udah beda, Sekarang di nggak semester harus 2 lagi atau degree plan. Oh, tapi semester 2 ya. submitnya. Iya, ini Oh, teman-teman ini udah loh. ini ya masuk maghrib ya di Dahran ya. Atau teman-teman ada mau nanya nggak? Jam 5. Kalau ada yang mau Oke. nanya, silakan. Ada dari teman-teman yang mau nanya? Halo Ya Mas, sudah, ini saya boleh nanya. Oke. siapa dulu nih? Ya Oh, udah. ya tuh. Ya, Ya, di host Ngalah biar dulu biasanya. aja deh. Ngalah. biar Mas. Wahid. Ngalah Wahid. Mas Wahid dulu, monggo silakan. Pak, sorry ya. Mas, ini aku ada rencana untuk ambil 2 mata kuliah core ini. Dan aku berpikir satunya nanti elektif masih belum aku pilih gitu. Menurut Mas, kalau 2 core khususnya ini, soalnya MI ya, mechanical engineering, dengar-dengar kemarin tugasnya lumayan banyak, ada yang lain dengar-dengar, tapi ini belum jalani sendiri. Kira-kira menurut Mas worth enggak, atau mungkin memang lebih baik core itu diambil satu-satu aja tiap semester, karena seperti yang Mas udah bilang, ini di offer semua dua mata kuliahku di semester ini gitu. Itu Mas udah mohon sarannya. Ya, terkait dengan core, yang pertama mungkin masih kebijakan masing-masing departemen berbeda-beda. Nanti coba tanyakan dulu ke graduate coordinator dulu, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan core, kalau dua-duanya di offer, biasanya memang dua-duanya harus diambil, karena nanti terkait dengan ini juga, terkait dengan elective course ya teman yang antum perlu ambil di semester berikutnya. Biasanya nanti ada prerequisite. Kalau core course ini dua-duanya ini merupakan prerequisite, sebaiknya diambil dua-duanya, gitu ya. Jangan di skip. Karena kalau di skip itu biasanya akan di offer 1 tahun lagi, gitu ya, di semester yang sama. Entah kalau misalkan semester 1, semester 1, kalau semester 2, semester 2. Maka itu kan akan waktunya akan jadinya akan sangat lama gitu. Dan kalau misalkan teman-teman itu adalah S2, memang sebaiknya dua-duanya diambil sekarang gitu ya. Karena durasi studi kalian kan nggak panjang gitu ya, cuma 4 semester kan gitu. Itu saran dari saya gitu ya.
Oke, Saya mau makasih, Mas. nambahkan dong. Sebentar, Wahid saya nambahin. Baik, Mas, baik. Ya, kalau mesin itu kayaknya kurang lebih sama dengan sipil ya. Jadi ada konsentrasi kan ya. Ada ada apa? Modeling terus ada energi gitu-gitu kan. Kalau nggak salah saya ya gitu. Iya, benar, Karena Mas. dulu Benar. ada seminar. Nah, itu mungkin pastikan tadi seperti Mas udah bilang ketemu grade koordinator. Udah nentuin belum mau ngambil konsentrasi apa? Nah, karena itu jadi penting. Karena kalau misalnya itu nggak beres, nanti akan kena ke selanjutnya gitu. Karena itu nanti biasanya ada pakemnya gitu. Apa aja mata kuliah yang kalau misalnya mau ngambil thermal, mau ngambil energi, mau ngambil struktur gitu, itu kayaknya ada pakemnya gitu. Karena itu sipil mesin kayak kurang lebih sama gitu. Nah, terus yang kedua, ini kalau saran saya tadi sempat saya sampaikan, yang mau sampaikan tadi adalah kalau misalnya kalau core tadi jelas ya kayaknya no debat kalau misalnya ambil dua-duanya gitu. Nah, kalau sekarang kan masih ada jadwal ini ya kapan withdraw kan ya, masih nggak? Iya. Kalau dengar 3 hari setelah tanggal 15 sampai tanggal 17 itu masih bisa drop kelasnya, Mas. Nah, Tapi berarti kan masih setidaknya ya soalnya ada dua tuh jenis dropnya ada dua. Yang pertama drop without permanent record, jadi benar-benar hilang. Ada yang drop nanti kelihatan di transkrip itu W gitu. Yang itu sebenarnya nggak masalah ya, karena kan itu bukan F ya. Nah, kalau saran saya buat apa ya, kalau misalnya ada satu elektif yang kira-kira kalian ragu gitu, belum ada dapat sumbernya, ini kira-kira dosennya gimana, mending ngambil 4. Nah, tapi jangan lupa nanti salah satunya harus di drop. Jadi ya nanti berdasarkan intuisi juga sih. Itu mungkin kalau misalnya teman-teman nggak mau gambling, ngambil 3, ternyata pas dijalani satunya kok kayaknya berat ya gitu. Kalau misalnya 4 kan masih ada pilihan. Karena saya pernah harusnya seperti itu gitu. Itu sih mungkin dari saya. Mungkin berbeda mazhab dengan Mas Huda ya. Cuman itu bisa. Itu benar itu Mas Rama. Jadi di minggu pertama itu biasanya kita pakai untuk shopping. Jadi silakan teman-teman register untuk 4 mata kuliah, gitu ya. 4 mata kuliah. Silakan sit in duduk mendengarkan pemaparan dari dosen. Kalau oke, nanti silakan dari 4 itu salah satu di drop, gitu ya. Tapi jangan lupa gitu ya. Ada teman dekat saya nih, Pak Andri nih, semester kemarin, lupa ngedrop tuh. Jadi ambil kuliah 4 course gitu ya. Tapi untungnya karena beliaunya cerdas gitu ya, jenius. Jadi 4-4-nya alhamdulillah nilainya bagus gitu. Nah, jangan lupa nanti ketika di akhir deadline, biasanya di minggu kedua kalau nggak salah. Nanti silakan dicek ya di hari ketiga atau di hari keempat di minggu pertama itu adalah bisa drop without permanent record. Nah, itu nanti silakan di drop salah satu. Setelah kita shopping gitu ya. Setelah kita ikut kelasnya, setelah kita mendengar pemaparan dosennya, nanti teman-teman bisa milih mana yang teman-teman drop gitu. Itu strateginya seperti itu yang selalu kami pakai gitu ya. Jadi milih 4 course kemudian 1 di drop sebelum permanent record gitu ya. Oh iya, ini thank you Mas. Izin dulu mau sholat. Ya, ini karena udah waktu masuk sholat ya di Saudi ya. Ini gimana? Ada saran teman-teman kan atau tadi mau nanya gimana nih baiknya? Dilanjutkan lain waktu atau break dulu? Atau nanti untuk diskusi, monggo lah silahkan kita bisa pakai forum kita ya, di mahasiswa. Nanti yang akad tetap bisa di sini, karena kan ada nggak masjid nggak sih, saya nggak tahu nih. Monggo habis ini nanti Mbak Iqfa bisa masuk dulu. Kebetulan ini saya di Indonesia, jadi sudah lewat waktu sholatnya gitu ya. Sekarang udah malam ini. Insya Allah nanti kalau teman-teman yang terutama yang cowok, yang laki-laki ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi di grup mahasiswa gitu ya. Hal-hal yang lain atau nanti silahkan ketemu secara personal dengan teman-teman yang saat ini ada di kampus gitu ya, untuk mendapatkan masukan-masukan gitu ya. Ada Pak Suryo, ada Pak Jihad, ada Pak Oki dan sebagainya. Dari Mbak Iqfa mau ada yang disampaikan? Oke, ini aku cuma nanya yang paling basic aja sih Mas. Saya kan lagi buka link yang di-share tadi sama Mas Rama ya, di course offering. Nah, itu kan saya masukin termnya kan yang 222 ya.
buat semester ini. Terus habis itu Iya, betul. departemennya saya kan life science, tapi dia di situ nggak ada offer, no results Oke. found. Nah, life science itu soalnya dia berubah-berubah. Kemarin sempat bioengineering kayaknya apa ya? Eh, Ya nggak sih? Jawaban singkatnya gini, Mbak. Karena memang life science ini baru. Enggak juga. Maksudnya di departemen yang sekarang, di struktur yang sekarang kan udah dirombak tuh dari presiden. Nah, itu monggo nanti sebaiknya datang ke sekretariat di jurusan untuk minta bimbingan dari departemen gitu. Jadi nanti silakan dari sekretariat ini kan mengarahkan ke graduate coordinator. Nanti dari graduate coordinator akan memberikan arahan, either nanti diberikan dokumen, file-file yang dibutuhkan, atau mungkin langsung pengarahan secara lisan. Seperti itu. Itu yang paling aman gitu ya, Mbak Ipa. Ya. Atau Oke. opsi lainnya, gini Mbak, opsi lainnya coba cek tadi yang saya bilang website masing-masing fakulti. Nah itu biasanya ada kalau misalnya beliau pernah ngajar sebelumnya tuh ada riwayat apa aja yang beliau pernah ngajar, meskipun nama departemennya beda ya, karena dulu nggak tahu apakah nanti ada kaitannya dengan environmental science atau gimana gitu, karena bisa jadi gitu. Dan cek credibility juga sih. Dan Udah satu cek. lagi terakhir, udah apa? Ya, aku udah cek graduate bulletin, terus udah cek degree plan yang ada di websitenya juga. Cuma ada salah satu pertanyaan juga tuh di situ. Jadi untuk free elective course-nya itu saya nggak bisa temuin di mana-mana gitu. Sedangkan kalau untuk kayak program lain itu mereka udah ada lengkap gitu listnya. Nah jadi saya kalau boleh pengen komunikasi langsung sama senior, kalau bisa senior yang dari Indonesia ya, yang ambil life science juga gitu. Jadi saya mau bicara spesifik soal pengambilan course ini gitu, sama nanya-nanya juga tadi terkait instrukturnya, terus kayak culture class-nya kayak gimana, kayak gitu. Ada nggak kira-kira kalau ada yang dari Indonesia? Kalau science itu nggak ada soalnya. Iya, Nah setahu kami paling ini ada ya, dugaan Mas? saya ya, dulu itu kayaknya ini karena environmental science sudah nggak ada, dulu itu environmental science gitu. Jadi kayaknya kan environmental science sudah nggak ada lagi di CPG ya. Ya nggak sih anak-anak CPG? Nah dulu tuh ada namanya environmental science. Nah tapi kalau saya pernah baca ya website life science itu sekarang tuh jauh lebih beragam gitu. Kalau dulu environmental science itu ilmu lingkungan, jadi ya terkait isu lingkungan lah gitu. Nah kalau life science kan saya pernah baca salah satu fakultinya bahkan risetnya tentang nyamuk apa ya. Nah kayaknya jauh lebih luas gitu cakupannya. Nah mungkin pengalamannya kayaknya lihat-lihat di website masing-masing itunya sih fakulti gitu. Dan ngobrol dan pastiin di minggu-minggu awal itu academic advisor-nya siapa gitu. Soalnya biasanya di-assign sama baik itu graduate coordinator atau chairman. Pastiin itu dulu di awal deh. Apalagi kan karena ini nggak punya rekam jejak yang tertinggal ya di di registrar. Dugaan saya sih mata kuliahnya kurang lebih mirip environmental science. Ya, biar ini aja. Nanti monggo Mbak Ipa nanti kalau saran dari kami langsung ke departemen aja. Dan sebenarnya saat ini mekanisme di KPP sudah lebih bagus. Jadi nanti di awal akan ada pengarahan secara istilahnya ada pengenalan kampus gitu ya. Saat ini ada program pengenalan kampus. Nanti teman-teman yang baru akan dibawa ke satu auditorium, dijelaskan terkait dengan fasilitas dan sebagainya yang di KPPM secara umum. Kemudian nanti akan ada juga sesi teman-teman diarahkan ke departemen. Nanti di departemen teman-teman akan dijelaskan secara lebih detail gitu ya di masing-masing departemen terkait dengan kuliah, fasilitas dan sebagainya. Dan itu insya Allah kemarin sudah mulai dijalankan di semester kemarin. Semester kemarin itu ada pembekalan, gitu ya. Ada pembekalan. Ya istilahnya kalau welcome day gitu ya, teman-teman nanti akan dijelaskan lebih detail terkait dengan kampus gitu ya, dan juga departemen. Nah ini untuk pendaftaran course-nya kalau nggak salah dari tanggal 12 sampai tanggal 17 ya? Ya. Ya, terus kemarin ketika saya lagi ngunjungin si Director of Scholarship-nya,
itu dia bilang welcome day itu kalau nggak salah di atas tanggal 20. Jadi gimana tuh? Soalnya kan saya Ya, perlu ya register course dulu baru welcome day jadinya. ya, ya itu Berarti yang baiknya ngecek ke depan. memang Mbak Ipa nanti datang ke departemen, ke sekretariat, nanti biar diarahkan sama pihak sekretariat untuk ketemu siapa. Biasanya diminta ketemu dengan credit coordinator. Ya, nanti silahkan nanti diskusi dengan beliau gitu. Dan insya Allah semuanya nanti akan lebih valid gitu, nggak duga-duga, nggak kira-kira, dan insya Allah beliau nanti akan sangat membantu mahasiswa graduate untuk merencanakan studinya seperti itu. Oke deh Mas Huda, Mas Rama, thank you. Ya. Ada lagi teman-teman? Ini kita record gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang lain yang mau sholat silahkan bisa sholat. Jadi nanti bisa lihat tayangan ulang ya. Kalau ada pertanyaan, jika tidak ada insya Allah di sini kita akhiri gitu. Dan jika diskusi lebih lanjut nanti silahkan yang dari mahasiswa yang laki-laki bisa menanyakan di grup mahasiswa aktif yang laki-laki, kemudian yang perempuan setahu saya nanti juga ada grup khusus perempuan, nanti silahkan ditanyakan di sana. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh Mbak Ayu sama Mbak istrinya Pak Suryo, siapa namanya saya lupa, yaitu Bu Suryo gitu ya, nanti bisa dibantu untuk dibawa di grup kami, nanti untuk dibantu menjawab seperti itu. Insya Allah ada Pak Suryo di sana yang bisa menjawab segala permasalahan gitu ya. Gitu ya Pak Suryo ya. Ada yang perlu disampaikan lagi teman-teman? Pak Suryo, monggo silakan Pak Suryo. Pak Suryo di mana? Mas. Gimana Pak Suryo? Nggak jelas Pak Suryo. Bisa jelaskan? Tadi udah lengkap. Tadi udah lengkap. Buat yang Mbak Iqfa tadi ya, kalau misalnya elektifnya bingung, kadang kan soalnya dari jurusan itu elektif itu diambil dari luar departemen, Mbak. Nah, misalnya kalau misalnya ternyata life science elektifnya dari luar departemen, mungkin bisa tanya sama temen Indo yang dari departemen itu sih. Soalnya kayak saya statistik kan elektifnya nggak banyak opsi, jadi kami ada ngambil dari departemen lain gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan pertanyaannya tentang gimana kondisi kelasnya, mungkin dosennya killer apa enggak, gitu-gitu kan mungkin info kayak gitu nggak ada di departemen. Jadi bisa ditanyain, maksudnya ke departemen dulu, kira-kira elektifnya ada apa aja, kemudian kalau dari luar departemen bisa nanya ke teman-teman yang departemen terkait gitu mungkin. Karena tadi kan infonya life science belum ada ya Mas, dari Indo ya? Iya, belum. Paling dulu itu environmental science. Nah, kemungkinan besar yang lebih dekat ke akrabannya malah ke sipil. Sipil kan ada teknik lingkungan tuh. Nah, cuma emang perlu di cross check benar-benar di awal yang ketemu orang departemen, either graduate atau bahkan chairman sekalian gitu. Apa nanti ekspektasinya? Termasuk goal end game-nya S2 kan nanti tesis ya. Nah, apa aja yang kira-kira dibutuhkan gitu. Karena kalau di sipil, yang lingkungan itu nanti ada beberapa jenisnya. Ada yang limbah, ada yang udara, ada yang air gitu. Gitu sih. Jadi, apa? Nggak apa-apa, lanjut. Tanah beda lagi soalnya. Tanah nggak ada isu lingkungan soalnya. Tanah beda lagi kalau di sipil. Ya gitu sih. Jadi memang benar-benar kayaknya semingguan ini ngobrol sampai clear gitu di departemen gitu sih. Ya, terima kasih. Kalau mau ngobrol sama siapa ya? Ya sudah. Ada lagi yang lain teman-teman? Mbak Nufidan, enggak? Mau ditanya. Mbak Nufidan ini jurusan apa? Ini ada lain kan yang Ahwat? Gimana Mas Rama? Kan ada yang lain yang Ahwat kan selain Mbak. Oh iya. Ya. Kayaknya Lintang ini perempuan ya? Lintang ya? Sama Mbak Nufida ini ada. Iya, Pak. Perempuan. Oke. Iya, kalau Mbak Nufida jelas dong, kan ada mukanya. Ada fotonya. Yang namanya Lintang. Aku yang sering salah kira cowok.
Bahkan dimasukin ke grup Oh cowok iya, di awal. Oh gitu. Mohon maaf. siapa itu masukin? Ya Mbak silakan. Lintang ini Mbak istrinya Nufida. Mas Andi. Gimana? Apa? Mbak Lintang ini yang istrinya Mas Andi. Oh, ya, 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 ya. Andi Oke, siap, Ramadan. siap. Nanti tanya Mas Andi aja ya, Andi. Mbak ya. Itu udah sangat mewakili nanti. Jurusannya sama kan ya? Iya, sudah Iya, sama. sama Pak. Iya. Sip, sip. Ya. Ya, saya Kalau kira ada itu. apa-apa, Kalau dari Pak Suryo, dari Mas Dipta, dari Mas Hadi, dari Pak Jihad, Pak Andri ada yang disampaikan? Kalau tidak ada, saya kira bisa kita cukupkan gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Bukan dari sebenarnya kami bukan bermaksud menakut-nakuti teman-teman gitu ya. Tapi hanya untuk memberi biar teman-teman tetap waspada gitu ya, sehingga karena waspada itu penting gitu ya, supaya kita tidak lengah kemudian nanti gagal di kemudian hari gitu ya. Insya Allah sesulit apapun teman-teman ingat selalu bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya, bahwa Allah tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Jadi ketika teman-teman sudah dipilih oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa kuliah di KBPM, sebenarnya teman-teman mampu gitu ya. Hanya saja kemudian nanti apakah kita lengah atau bisa perform dengan baik, itu yang perlu selalu kita manage gitu ya. Jadi saya berharap forum kali ini bisa memberikan semangat gitu ya kepada teman-teman untuk bisa menyiapkan perkuliahan 1 semester ke depan dengan lebih baik dan penuh dengan kewaspadaan gitu ya. Waspada, kemudian usaha maksimal, mudah-mudahan di akhir nanti kita semua bisa sukses menjalani perkuliahan di KBPM ini, mendapatkan ilmu yang berkah dan kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya kira itu forum kita sore hari ini atau malam hari ini. Terima kasih sudah datang gitu ya. Nanti silahkan diinfokan ke teman-teman yang lain yang belum datang. Insya Allah nanti link dari kegiatan ini akan di-share Mas Muna. Oh iya ada Mas Muna di grup masing-masing. Saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair. Apabila ada salah, kurang, mohon dimaafkan gitu ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin astaghfiruh innahu huwa tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rama, Mas Suryo, dan